Beasiswa buat mahasiswa internasional. Nah, apa aja persyaratan dokumen buat daftar ke univ di China? Nah, ini tips and trick nih kalau minta surat rekomendasi dari guru nih. Halo, sekarang udah jam 2, ini gue lagi ngedit videonya, panjang banget, dan gue lupa dibilang di depan videonya, disclaimer, ini semua yang gue lagi bagikan informasinya itu sesuai dengan pengalaman gue, jadi kayak jangan ikutin gue atau apapun, tapi ini disclaimer aja, ini semua pengalaman gue. Selamat menonton. Halo, nama gue Brian, gue aslinya tuh TikToker, sama sekarang gue lagi kuliah di China. Banyak yang nanya gue, nggak sebenarnya beberapa doang, ya, nggak bisa ngomong gue. Sebenarnya beberapa orang doang yang nanya gue kayak kuliah di China tuh gimana atau apa. Gue mikir kayak biar nggak kayak banyak yang nanya gitu, terus gue harus ngulangin terus. Gue mending bikin satu video buat semua orang nonton gitu, biar lebih gampang. Jadi ada satu viewer yang kirim banyak pertanyaan ke gue. Apa aja persyaratan dokumen buat daftar ke univ di China? Waktu itu waktu mau daftar perlu ya lumayan banyak lah, kayak pertama paspor, kedua sebenarnya ini gue harus siapin dulu ya sebelum rekam ya. Harusnya gue jawab pertanyaannya dulu anjing. Ini gue bakal jawab sebisa mungkin. BTW ini gue pakai singlet, bukan singlet ini pakai jersey basket gitu. Gue pakai jersey basket soalnya di sini panas banget anjing. Gak boleh ngomong kata kasar. Sorry. BTW ini gue pakai singlet soalnya panas banget cok di sini cok. Kayak berapa ya? 36 nih, 36 derajat. Kayak lumayan panas. Sementara gue kalau bisa jangan ngomong kata kasar, soalnya kalau ada youtuber ngomong kata kasar, kata-kata tuh bakal dihujat. Dan gue sebisa mungkin gak ngomong kata kasar. Kata kasar semua di TikTok, di sini di YouTube ini harus bersih. Bersih, nggak boleh. Apa aja persyaratan dokumen buat daftar ke univ di China? Waktu itu kalau persyaratan pasti setiap univ mungkin beda ya. Tapi waktu itu di univ gua pasti ada formulir aplikasi, itu dapat dari univnya sendiri. Paspor yang berlaku ya, yang kalau bisa jangan yang udah mau expire atau apa. Terus ijazah dan transkrip akademik yang waktu SMA, itu kalian harus terjemahin ke Inggris atau nggak Mandarin. Kalian bisa minta bantu sekolahnya atau nggak ke, kalau bisa minta bantu ke sekolahnya sih. Kalau bisa kalian request aja kayak bisa nggak ganti ke Inggris atau Mandarin gitu, saya mau sekolah di luar negeri gitu. Harusnya mereka bisa bantu. Kebetulan gue SMA di China, jadi kayak transkripnya tuh udah bener-bener Mandarin gitu. Kalian juga perlu sertifikat HSK atau enggak sertifikat TOEFL atau IELTS. Kalau sertifikat HSK tuh kalau kalian pengen pengantar Mandarin, IELTS, TOEFL itu kalau kalian mau pengantar Inggris. Sama surat rekomendasi dari guru, kalau bisa dua ya. Waktu itu gue minta dua. Nah, ini tips and trick nih kalau minta surat rekomendasi dari guru nih. Kalau bisa kalian ngomong langsung sama gurunya. Kalau bisa jangan kayak chat atau WA atau apa gitu. Waktu itu gue terpaksa harus chat, tapi gue dapet tips dari orang kalau guru-guru tuh biasanya susah nolak kalau kita ngomong langsung sama gurunya gitu. Jadi ya kalau bisa ngomong langsung sama gurunya. Kalian juga harus kumpulin study plan atau research plan atau kayak rencana kalian ke depan tuh apa gitu. Kalian harus tulis kayak, gue sih waktu itu tulis introduksi diri, kelebihan gua sama kekurangan gua. Jangan kekurangan deh, kelebihan aja. Terus sama kenapa gue pilih jurusan itu dan apa yang gue rencanain ke masa depan dan apa yang gue bakal berkontribusi sama society gitu. Pertanyaan kedua, minimal HSK harus berapa? Terus berapa skor yang dibutuhin buat masuk ke univ? Di sekolah gua minimal HSK 4. Kalau lebih bagus malah, tapi kalau minimal tuh HSK 4. Ini kata Google ya. Program S1 HSK level 4 dengan minimal skor 210. Untuk program S1 dan S3 HSK level 5 dengan skor minimal 180. Beasiswa buat mahasiswa internasional. Nah, kebetulan beasiswa tuh sebenarnya di China tuh ada banyak, tapi kalian juga harus lihat sekolahnya bagus atau enggak. Ada yang beasiswanya bagus kayak full, tapi sekolahnya kayak di bawah level gitu. Ada yang beasiswanya biasa aja tapi sekolahnya bagus. Kalian juga harus teliti gitu. Ada beasiswa yang bagus, ada yang enggak. Ada sekolah yang bagus, ada yang enggak. Misal kalau sekolahnya emang ternama, beasiswanya bagus, nah itu udah bisa banget. Kalian juga harus banyak-banyak research sih menurut gua. Cara mencari dan daftar beasiswa. Nah, ini sebenarnya kalian harus research sendiri sih. Sebenarnya ada sih kayak agen-agen buat bantu kalian cari beasiswa, tapi gimana ya? Bisa sih bisa, tapi kan sekali lagi nih kita nggak tahu ya, kan beasiswa bisa aja hoki-hokian, kan beasiswa juga kompetitif gitu kan. Ada yang hoki, ada yang enggak. Gue juga waktu itu research sendiri, gue juga dapat beasiswa dari sekolahnya juga kebetulan ya. Berapa lama waktu yang dibutuhin buat proses pendaftaran sama penerimaan? Waktu itu gue daftar, kalau nggak salah gue daftar, oh enggak, kayak akhir tahun buat akhir kayak September gitu atau Desember gue udah daftar. Sama terus penerimaannya dia kayak kirim surat gitu loh, kayak surat admission letter ke tempat gue. Jadi kalian admission letter tuh mereka tuh nggak bisa kirim elektronik, mereka tuh harus dikasih kirim kayak surat soft copy gitu loh, sorry, hard copy. Terus diterima nggak diterima kita harus cek kayak di website, di websitenya itu sebenarnya ada kayak application website gitu. Kalian tuh harus lihatin kayak statusnya tuh kayak accepted atau lagi waiting list atau apa. Waktu itu kayaknya nunggu sebulan atau lebih ya, gue nggak tahu deh, gue jujur agak lupa sih. Pokoknya lumayan lama lah, bulan mungkin. Apa jenis visa yang dibutuhkan buat kuliah di China? Tahu gue
kalau buat pelajar itu visa X1. X1 tuh kayak 120 sampai 180 hari. Waktu itu gue ya sekali lagi tuh oke-okean visa, kayak lu bisa dapat 120, 150, 180. Waktu itu gue dapat 120 hari. Terus makanya waktu itu gue harus bikin visa temporer, kayak visa sementara. Soalnya waktu itu gue udah mau expire kan. Teman-teman gue tuh 180 hari, sedangkan gue 120 hari. Jadi gue kayak harus keluarin uang lagi buat panjangin sebentar biar gue bisa ke kuliah gue buat panjangin lagi. Ngerti gak sih? Jadi kan waktu itu gue sama di China, terus gue bikin visa kan. Tapi visa X1 gue tuh 120 hari. 120 hari ini nggak mencukupi gue tinggal di China loh. Jadi gue harus bikin visa temporer, terus gue harus keluarin uang lagi. Ya sebenarnya pokoknya pada akhirnya oke-oke lah. Mungkin lu pada nggak ngerti gue ngomong apa. Gue harus tatain lebih rapi sih sebenarnya. Cuman ya gitu. X1 kalau pelajar 120 sampai 180 hari. Nah, habis kalian bikin ini agak off track, cuman gue kasih tau aja. Habis kalian bikin visa, kalian harus bikin resident permit atau kayak izin tempat tinggal di kota ini buat kayak izin tinggal setahun gitu. Waktu itu gue setahun doang. Oh ya, kalau biaya visa rata-rata tuh kayak sejutaan. Terus kalau mau bikin resident permit kira-kira 800 ribuan ke atas, 400 RMB kan, 800 ribu ke atas. Gimana cara urus visa pelajar ke China? Kita harus dapat admission letter, kayak acceptance letter lah. Kita harus dapat surat penerimaan dari sekolahnya. Jadi dari universitasnya harus kirim surat ini ke rumah kalian, kayak di Indonesia mungkin contohnya. Kalian tuh harus isi formulir aplikasi visa. Ada website yang nggak salah, nanti gue kirim di bawah deh kalau gue nggak males ya. 1, paspor yang berlaku sekarang asli sama fotokopi. 2, yang lama kalau ada ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Sama KTP, sama pas foto cetakan lembar 2 dengan ukuran 3,3 kali 4 kali 8. JW harus di print, sama admission letter atau acceptance letter mungkin ya. Asli sama fotokopi, sama form visa yang kalian isi loh. Kalian harus printin. Misal kalau kalian masih di bawah umur 18, kalian harus kayak punya surat pernyataan orang tua, kartu keluarga, KTP dari orang tua dua-duanya, sama akte lahir. Pastiin paspor kalian tuh udah ditata tangan ya. Kayaknya paspor yang bagian belakang itu, kayak bagian belakang paspor itu kayak ada kolom tanda tangan, kalian tanda tangan dulu. Tanda tangan yang di paspor itu kalian juga harus fotokopi. Nggak tahu kenapa ya, ini waktu itu syarat ini sih. Semua dokumen print di kertas A4 ya. Terus dokumen asli yang mesti dibawa tuh paspor yang berlaku, paspor lama kalau ada, KTP, sama admission letter atau acceptance letter. Dokumen yang difotokopi ukuran aslinya tidak perlu diperbesar. Kayak misal kayak KTP ukuran kecil aja nggak apa-apa. Fotokopi paspor bagian depan sama bagian belakang yang kolom tanda tangan, sama semua lembaran yang ada cap imigrasi kalau lu pernah kemana gitu. Kalian harus lapor ke visanya. Dokumen yang dibutuhin buat urus visa. Gue recap aja ya. Paspor asli yang masih berlaku, formulir aplikasi visa yang udah diisi, terus kalian print buat jaga-jaga, surat penerimaan kayak acceptance letter atau admission letter, formulir JW 201 atau JW 202, kalian bakal dapat JW sama surat acceptance letter dari univnya, sama sertifikat kesehatan atau medical report, sama biaya aplikasi visa. Berapa lama waktu buat dapetin visa? Kayaknya waktu itu gue seminggu deh. Kalian juga bisa request ke orangnya buat kirimin ke rumah you gitu. Oh ya, BTW kalian, ini gue harusnya ngomongin ya. Sekarang ada 4 kayaknya. 4 tempat buat bisa bikin visa. Pertama di Jakarta, itu gue bikin di sana waktu itu. Yang kedua di Surabaya, Medan, Denpasar. Mungkin gue kirim alamatnya di bawah, mungkin biar kalian bisa cek kalian bisa bikin di mana, tempat terdekat kalian tuh di mana. Jadi kalian pergi ke sana gitu. Cara cari tempat tinggal di sana tergantung sekolah kalian. Kalau sekolah kalian sediain asrama atau dorm, kalian bisa tinggal di sana aja. Tapi kalau di situasi gue sekarang, jujur aja dorm di sekolah tuh agak mahal daripada tinggal di luar. Makanya gue pilih untuk tinggal di luar. Kayak selisihnya beda 400-500 lah. Mending tinggal di luar sebenarnya. Dan gue kasih kalian aplikasi di bawah, kayak aplikasi buat ngesewa kos atau apartemen. Ada Payke sama Tsuru. Jadi kalian tinggal download aja di App Store atau nggak di Play Store. Apa aja pilihan akomodasi yang tersedia buat mahasiswa internasional. Ya sekali lagi tadi gue bilang kayak asrama sekolah. Kalau kalian nggak mau, kalian tinggal di luar juga bisa sebenarnya. Kalian harus ngomong ke guru kalian atau enggak kayak konselor kalian. Berapa kisaran biaya akomodasi per bulan? Tergantung kota juga. Kalau gue, puji Tuhan, kayak lebih murah lah, murah jauh dari Jakarta. Gue per bulan, kalau gue sekarang bayar paling ya 1,5 lah, 1,5 lebih. Tapi itu belum termasuk listrik, air, sama gas. Kalau lu mau sekolah di Beijing atau Shanghai itu kan namanya juga kota lebih besar, jadi kayak pasti kisaran harganya lebih mahal. Ada gak tips buat pilih tempat tinggal yang aman sama nyaman? Kalau bisa tempatnya strategis, deket supermarket, deket transportasi kayak kereta. Terus kalau bisa tempatnya aman, bersih, simple, suara-suara tetangga kita nggak bisa didengerin sama mereka tuh nggak bisa denger kita. Soalnya itu masalah di kos selama gue sih, kayak tetangga bagian bawah tuh kayak komplain mulu suara kita, padahal kita bener-bener gak ngapain, kita ngomong aja enggak. Waktu itu sampai pernah digedor polisi aja. Berapa kisaran biaya hidup bulanan buat mahasiswa?
Ya kira-kira 2000 cukup sih, 2000 tuh kayak 4 jutaan sebulan oke sih. Satu buat bayar kos, yang lain kebutuhan sama keinginan sama apalah. Pokoknya 2000 4 jutaan harusnya udah cukup sih. Ada gak program atau kursus bahasa Mandarin yang bisa rekomendasiin ke aku? Kursus Mandarin paling ya kalau bisa belajar bikin sistem sendiri sih. Soalnya gue buka kelas Mandarin ya? Sebenarnya kalau gue buka kelas Mandarin gue juga oke sih. Apa aja perbedaan budaya dan kebiasaan antara Indonesia dan China yang perlu aku tahu? Kalau orang China tuh mereka lebih straightforward. Mereka nggak peduli apapun, mereka agak narsistik sih setahu gue. Tapi itu yang bikin mereka sangat-sangat serem dan kayak potensi menjadi orang sukses. Mereka tuh fokus sama diri sendiri, mereka kayak hampir nggak pernah peduli sama orang lain. Misal lu lagi jalan nih, kalau di Indo kan kalau orang lagi jalan, misal ketabrak bahu, oh sorry ya, maaf maaf. Nah kalau di China enggak, itu yang bikin gua culture shock waktu itu tabrak bahu, gua bilang sorry, dia nggak lihat belakang sama sekali, di jalan terus. Itu kayak ngaruh ke gua juga sih, gua kayak lama-lama kayak gitu juga, kena bahu dikit nggak peduli. Itu sisi buruknya sebenarnya. Gue merasa Indonesia tuh kayak warga-warga paling ramah, walaupun level kemajuan negaranya beda, cuman Indonesia tuh ramah banget. Gimana cara adaptasi dengan budaya dan kebiasaan baru di China? Kayak gue sekarang bukan di Indonesia lagi, kalian harus lebih open minded sama lebih menerima apa adanya. Misal kalau jujur aja, toilet-toilet di China tuh rata-rata bau banget ya, kecuali di mall atau di sekolah. Toiletnya tuh kebanyakan kotor sih, ya nggak semuanya, cuma rata-rata kayak kotor banget, dan kalian harus terima itu. Kalau ngomong budaya pasti banyak banget ya. Ini gue harus bikin video lagi mungkin. Ada tips gak buat hindari masalah budaya di China? Kalian kayak jangan peduli apa yang terjadi di lingkungan kalian. Kalian harus mikirin diri sendiri gitu loh. Tapi ya mau nggak mau kalian harus ngertiin budaya mereka sih. Ngerti nggak sih? Kalian di sini tuh buat belajar, lewatin pengalaman ini kayak privilege banget buat gue, jujur aja. Kayak gue bisa di sini pelajarin budaya mereka, cara mereka berpikir, cara mereka lakuin apa. Kita ambil bagian bagus dari budayanya, terus kita balikin ke Indonesia. Jangan ambil bagian buruknya. Menurut gue gitu ya. Budaya itu nggak bisa dihindarin. Yang kita bisa lakuin tuh filter. Kita filter yang baiknya doang, terus kita bawa balik ke Indonesia. Boleh gak siswa inter kerja sambil kuliah? Bisa, tapi jangan ketahuan. Secara peraturan kita tuh nggak boleh, kecuali kita punya visa kerja. Tapi visa kita apa? Visa kita tuh pelajar. Nah makanya kita tuh kalau bisa nggak boleh kerja sama sekali, kecuali kita part time, jadi mungkin kerja di sekolah atau apa. Temen gue ada yang kerja jadi kasir di tempat minuman, di kantin gitu. Sejam tuh kayak 30 ribuan gitu. Jadi kerja 5 jam jadi 100 ribuan. Paling gini aja ya videonya ya. Gue pengen bikin video dikit bentar. Gue pengen update live gue. Ini juga buat sebenarnya buat gue juga ngedokumentasi hidup gue di sini. Tadi yang gue bilang kalau masalah budaya, masalah kayak kos rumah, itu gue sebenarnya bisa bikin video baru. Soalnya ini kayak bener-bener videonya panjang banget. Sekarang gue udah rekam kayak 30 menitan aja, tapi paling nanti gue cut biar makin lebih rapi sih. Oke, ini sekarang gini aja ya kali ya. Kalau kalian punya pertanyaan lain bisa komen di bawah, atau enggak kalian juga jangan lupa cek TikTok gue, Instagram, Twitter. Enggak, Twitter gue nggak pakai. Pokoknya TikTok, Instagram. Follower paling banyak gue di TikTok. Jadi kayak kalau bisa follow TikTok gua, Instagram boleh kalau mau. Instagram paling gua post-post story doang sih sebenarnya. Oke, apa ya? Gua nggak punya outro anjing. Oke, bye. Ini gua bakal capek banget ngedit. Ini udah 5 menit anjir. Apa aja pilihan akomodasi untuk program S2 dan S3 tuh HSK 5 dengan minimal skor dengan kalian juga harus ke rumah sakit buat apa ya bilangnya, kayak health report, apa sih bilangnya bahasa Indonesia. Duh ribet dah, ini banyak banget anjir. Gue juga waktu itu research